Nyala Hizbullah seolah meredup menyusul terpilihnya Perdana Menteri dan Presiden Lebanon yang baru. Lebanon baru saja melantik Presiden baru Joseph Aoun pada Kamis 9 Januari 2025. Pemimpin baru Lebanon ini akhirnya muncul setelah 2 tahun pemilihan presiden di Lebanon tertunda. Selain presiden, Lebanon kini juga memiliki Perdana Menteri baru yaitu Nawaf Salam yang merupakan ahli hukum internasional sekaligus hakim ketua Mahkamah Internasional atau ICJ. Pemilihan Salam sebagai PM Lebanon ini seolah menggeser kekuatan Hizbullah di Lebanon yang sebelumnya sempat mengisi parlemen Lebanon. Padahal selama beberapa tahun belakangan, Hizbullah telah menancapkan pengaruhnya di Lebanon. Lantas, bagaimana situasi politik di Lebanon saat ini dan mengapa penunjukan Joseph Aoun serta Nawaf Salam menjadi sinyal melemahnya Hizbullah? Perang Hizbullah dan Israel selama setahun belakangan turut mempengaruhi situasi politik di Lebanon. Pasalnya, Hizbullah merupakan salah satu kelompok yang berpengaruh di Lebanon. Dan Hizbullah juga menjadi salah satu proksi Iran yang mendukung Hamas di Perang Gaza. Nah, sebelum kejadian itu, sesungguhnya Lebanon sedang dihadapkan dengan krisis keuangan dan ekonomi selama 5 tahun belakangan. Dan semua kondisi itu diperparah oleh terlibatnya Hizbullah dalam perang dengan Israel. Meski Hizbullah tidak mewakilkan Lebanon, tetap saja serangan yang diarahkan Israel turut mempengaruhi stabilitas Lebanon secara keseluruhan. Bank Dunia memperkirakan Lebanon mengalami kerugian sebesar 8,5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 139,1 triliun rupiah akibat perang dengan Israel. Sebanyak sekitar 166.000 lapangan pekerjaan pun dilaporkan hilang karena konflik selama setahun itu. Tapi semua berubah sejak Hizbullah menerima serangan bertubi-tubi selama setahun hingga membuat kelompok itu lemah. Meski belum mengibarkan bendera putih, perang yang intens dengan Israel tetap menguras Hizbullah. Kekuatan Hizbullah semakin tergerus ketika ratusan pager dan walkie-talkie milik anggota Hizbullah meledak secara bersamaan pada pertengahan September 2024. Tak ada sebulan sejak ledakan beruntun pager dan walkie-talkie, Hizbullah harus menghadapi cobaan lebih berat dengan kematian pemimpin tertinggi mereka, Hasan Nasrallah. Hasan Nasrallah meninggal dunia pada Jumat 27 September 2024 dalam serangan udara besar-besaran Israel di markas besar Hizbullah di Beirut, Lebanon. Tak sampai di sana, Hizbullah juga ikut terpukul akibat lengsernya Bashar al-Assad dari tampuk kepemimpinan Suriah. Pasalnya, selama di bawah kepemimpinan Assad, Suriah telah dimanfaatkan oleh Iran sebagai akses untuk menyalurkan amunisi dan logistik ke Hizbullah. Dengan lengsernya Assad, otomatis Suriah kini tak lagi menyediakan jalur logistik bagi Iran dan Hizbullah. Selain melemahkan Hizbullah, gejolak di Suriah turut menyuntik semangat negara-negara Teluk untuk mencegah berkembangnya pengaruh Turkiye di Suriah. Negara Teluk tak ingin Turkiye semakin memperluas pengaruhnya di Timur Tengah dengan menggantikan posisi Iran di Suriah. Itulah mengapa Arab Saudi berperan lebih aktif mendorong calon presiden pilihan mereka, Joseph Aoun. Sebagai seorang mantan petinggi militer, Aoun memiliki bekal koneksi yang luas dengan kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Qatar, dan Arab Saudi. Sudah jadi rahasia umum bahwa militer Lebanon banyak dibantu oleh sokongan Amerika Serikat dan Arab Saudi. Lantas, mengapa pemilihan Aoun bisa menjadi peringatan atas pelemahan Hizbullah? Joseph Aoun berhasil keluar sebagai pemenang pemilihan presiden Lebanon setelah melalui 2 putaran dan mengantongi 99 dari 128 suara anggota parlemen. Aoun dilantik pada Kamis 9 Januari 2025. Dalam pidato perdananya, Aoun menegaskan bahwa pemerintah Lebanon akan mengendalikan seluruh angkatan bersenjata. Sebuah pesan penting bagi negara yang lebih dari setengah abad punya beragam kelompok bersenjata. Sebagian kelompok itu bahkan lebih kuat dari militer, termasuk Hizbullah. Maka, pesan Aoun dalam pidato perdananya diduga sengaja ditujukan kepada Hizbullah. Banyak pengamat menduga Aoun akan melakukan dialog soal strategi pertahanan baru, termasuk integrasi senjata partai ke dalam negara. Tujuannya agar reformasi dan rekonstruksi atas kehancuran besar-besaran yang dialami Lebanon bisa berjalan dengan lancar. Sebab, jika Hizbullah mengobarkan perang dengan pihak lain seperti Israel,
maka seluruh Lebanon otomatis akan ikut terseret. Munculnya Nawaf Salam sebagai Perdana Menteri Lebanon seolah semakin menjauhkan Hizbullah dari peran penting di pemerintahan Lebanon. Hizbullah pun marah atas terpilihnya Salam sebagai Perdana Menteri. Sebab Hizbullah lebih menginginkan mantan Perdana Menteri Lebanon, Najib Mikati, untuk tetap menduduki posisi itu. Para pendukung Salam memandang hakim dan mantan duta besar Lebanon itu sebagai sosok yang tak memihak dan mampu melaksanakan reformasi yang selama ini diidam-idamkan oleh Lebanon. Berbeda dengan Mikati yang selama ini dianggap oleh para kritikus berada di bawah pengaruh Hizbullah. George Atwan, anggota parlemen Lebanon, menyebut era senjata Lebanon telah berakhir dan kini Beirut akan memasuki masa baru di bawah pemerintahan Aoun dan Salam. Publik pun mempertanyakan apakah Hizbullah dan sekutunya akan mengizinkan Salam dan Aoun melakukan reformasi. Hizbullah mungkin khawatir Aoun dan Salam akan melemahkan tekad Lebanon melawan Israel dan membawa negara itu lebih dekat ke kubu regional pro-barat. Di satu sisi, ada dugaan akan adanya penolakan dari Hizbullah terhadap agenda Aoun dan Salam. Namun berbeda dengan Salam, ia justru berjanji akan menjangkau seluruh spektrum politik di Lebanon termasuk Hizbullah. Hal itu Salam sampaikan dalam pidato perdananya pada Selasa 14 Januari 2025. Salam berjanji akan memastikan tentara Israel menarik penuh pasukan mereka dan tak lagi menginjakan kaki seinci pun di Lebanon. Jadi, mendepak Hizbullah agar tak mencampuri urusan politik dalam negeri Lebanon pun nampaknya suatu hal yang sulit. Pasalnya, tatanan politik Lebanon terkenal akan triad tentara, rakyat, dan perlawanan. Alias, Hizbullah ditempatkan pada posisi yang sama dengan angkatan bersenjata Lebanon. Agenda Aoun untuk membangun masa depan Lebanon pun membutuhkan kerjasama, persetujuan, dan persatuan dari faksi-faksi politik di Lebanon termasuk Hizbullah. Jadi, jika Hizbullah tak mau bekerja sama dengan pemerintah Lebanon, maka cita-cita reformasi Aoun dan Salam sulit untuk terwujud. Namun perlu diketahui juga, selain dukungan dari dalam negeri, agenda Aoun dan Salam memulihkan kondisi Lebanon pun juga dipengaruhi oleh dukungan internasional, baik dalam hal finansial maupun kelembagaan. Kehadiran Joseph Aoun dan Nawaf Salam sebagai Presiden dan Perdana Menteri Lebanon seolah melemahkan sinyal kekuatan Hizbullah di Lebanon. Bagi Aoun dan Nawaf, pemulihan kondisi negara dari carut-marut politik dan ekonomi merupakan agenda utama yang harus diwujudkan. Namun, untuk mewujudkan itu semua, harus ada kebijakan yang dikorbankan. Salah satunya dengan melucuti senjata Hizbullah dan kelompok bersenjata lainnya di Lebanon. Kira-kira, bisakah Aoun dan Salam mewujudkan cita-cita reformasi mereka dan mencari jalan tengah menyatukan beragam spektrum politik di Lebanon? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.